Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Dalimunte. Saya adalah guru kelas 6 di MIS SKM Perumnas Batu 6, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Sekaligus mahasiswi PPG Transformasi dalam Jabatan batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6 semester 2 dengan materi menghormati dan menghargai keragaman budaya dan agama pada pelajaran pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih semangat kan? Sehat kan? Aduh. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas kami persilakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Berdoa selesai. sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ahmad Mujaki. Ada Bu. Ya. Anjuna Hamid Sembiring. Ada Bu. Hafizah Ahmad. Ada Bu. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nafisa Bu. Nafisa. Apa keterangannya ketua kelas? Nggak bisa keterangannya sakit Bu. Sakit? Ada suratnya? Bawa sini Bang. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, masih ingat nggak menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila? Masih Bu. Bu. Ayo sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang Ibu pimpin sendiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih semangat nggak? Mau memulai pelajarannya? Masih Bu. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih Bu. Ayo kita tepuk semangat dulu ya, yang langsung Ibu pimpin. Tepuk semangat! Alhamdulillah, berarti masih semangat untuk memulai pelajaran. Seperti kita ketahui, sebelum kita memulai pelajaran itu, kita harus ada kesepakatan yang sudah kita buat di awal perjanjian kita masuk ke kelas. Yang pertama apa? Apabila guru sedang menjelaskan, berarti kita harus tertib untuk mendengarkan. Baik, di sini Ibu ulang lagi pelajaran yang minggu kemarin. Kita ulang lagi sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini. Ada nggak yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Kak Hafizah. Tentang norma Bu. Tentang norma. Benar, tentang norma? Ya, tentang norma. Terus ada yang masih ingat apa pengertian norma? Saya
Ya, Nadinda. adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat atau kelompok sosial. Ya, aturan yang berlaku di dalam masyarakat atau kelompok sosial. Benar? Benar. Ya. Terus, bagian-bagian norma dibagi atas berapa? Siapa yang tahu? Saya Bu, Ya, norma ada 4 Bu. Ya. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, dan yang ketiga norma kesusilaan, keempat norma hukum. Norma hukum. Benar? Benar. Ya, kita ulang lagi. Norma adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat atau kelompok Sosial. Terus, jenis-jenis norma dibagi atas 4. Norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Ya, benar. Tepuk tangan buat kita semua. Ingat ya. Baik, di sini Ibu akan membawakan materi pelajaran kita pada hari ini yang berjudul menghormati dan menghargai keragaman budaya dan agama. Sebelum Ibu jelaskan tentang materi kita pada hari ini, di sini Ibu bertanya, namanya budaya. Berarti budaya terdiri atas beberapa suku. Ibu tanya, suku apa aja yang anak-anak Ibu ketahui? Ayo, siapa yang tahu suku apa aja yang ketahui? Suku Batak. Terus yang kedua, suku Jawa. Ayo, tunjuk tangan siapa yang suku Jawa di sini? Banyak ya suku Jawa. Ya, turun. Suku Batak siapa aja? Iya, cuman ada 3 ya suku Batak. Terus suku apa aja lagi yang ada di Indonesia? Suku Aceh, suku Minang, apalagi Melayu, Sunda, dan lain sebagainya. Masih banyak suku-suku ya yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu tanya, sebelum kita masuk ke pelajaran materi kita, suku-suku tadi ada nggak rumah adatnya? Ada. Kalau kita berada di mana? Di Kabupaten Simalungun, di Provinsi Sumatera Utara. Ya, kita berada di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun. Ibu tanya, apa rumah adat yang ada di Simalungun? Rumah Bolong. Iya, rumah Bolong. Terus yang ada di Sumatera Barat, di Padang? Rumah Gadang. Terus rumah adat Jawa? Joglo. Ya, seperti pelajaran kita yang kemarin, ada rumah adat Papua, apa namanya? Onai. Iya, masih ingat. Tepuk tangan buat kita semua. Berarti masih ingat ya pelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan arti keragaman budaya dan agama. Menjelaskan arti keragaman agama ataupun budaya. Yang kedua, mengidentifikasi contoh sikap menghormati dan menghargai perbedaan agama. Di sini ada Ibu tayangkan video tentang menghargai agama. Coba lihat ke depan. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk berkitab. Khitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Ramita, biasa ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba.
hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara tataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Bra. Nanti aku habisin. Hehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya? Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian. Hingga tiba-tiba, Kak Indah. Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang, nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi, nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto. Semua udah paham ya tentang ceritanya? Paham kan? Sekarang Ibu tanya sama Kak Anjani. Kesimpulan apa yang kita temukan pada video tersebut? Ayo Kak Anjani. Pentingnya toleransi. Benar? Karena pentingnya toleransi, kita harus saling menghargai walaupun berbeda agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Ya, benar tadi Kak Anjani. Tepuk tangan buat Kak Anjani. Yang kedua, Ibu tanya kembali, mengapa kita tidak boleh memaksakan kepada Okto maupun Donita terutama, tidak menggunakan hijab atau kerudung? Kenapa tidak boleh dipaksakan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, Kamu Jaki. karena mereka berbeda agama. Karena mereka berbeda agama. Benar, betul buat Kamu Jaki. Karena dengan perbedaan tersebut, kita harus menghargai satu sama lain supaya tercipta kerukunan antar umat beragama. Baik, di sini Ibu jelaskan kembali tentang materi kita. Menghormati, coba lihat ke depan semua, menghormati perbedaan budaya dan agama. Lihat slide-nya ya. Keberagaman. Adanya
perbedaan dalam suatu masyarakat, baik yang terkait dengan ras, suku, agama, bahasa, maupun budaya, dikenal sebagai keberagaman. Jenis-jenis, jenis suku, jenis agama, jenis budaya, bahasa, itu namanya keberagaman. Jenis-jenis keberagaman di Indonesia, yang pertama, keberagaman suku. Ada berapa suku yang ada di Indonesia? Ada sekitar 1.300 kelompok suku bangsa yang berbeda di Indonesia, seperti suku Jawa, Batak, Minangkabau, Aceh, Melayu, dan lain sebagainya. Yang kedua, keberagaman agama. Indonesia mengakui 6 agama. Agama Buddha. Apa nama tempat ibadahnya? Vihara. Benar Bapak kita. Tanggung kita semua. Baik, dengan Ibu memaparkan tentang menghormati agama, terus tadi kita sudah menonton video. Di sini Ibu membagikan lembar kerja supaya kita kerjakan secara berkelompok. Di sini Ibu bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu bagikan ya. 1, ayo cari apanya? 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, langsung dibagi dulu tempat duduknya. Berkelompok. Sudah selesai? Ya, yang sudah selesai duduk di tempatnya, dengarkan pengarahan dari Ibu. Baik, di sini Ibu panggil kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 supaya maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Misalkan kamu memiliki teman bernama Eko dan Bonar. Eko berasal dari suku Bugis, sedangkan Bonar berasal dari suku Batak, dan kamu berasal dari suku Jawa. Kaitkan bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Jawabannya, saling menghormati perbedaan suku bangsa antar teman. Yang lain bagaimana? Sama, ada jawaban yang berbeda nggak? Sama jawabannya, yaitu bagian B, bagian yang kedua ya. Saling menghormati perbedaan suku bangsa antar teman. Ya, lanjut. Terakhir. Contoh perilaku menghargai keberagaman di lingkungan sekolah adalah, jawabannya mau mengajarkan tugas kelompok dengan teman yang berbeda agama. Iya, benar. Jawabannya B. Mau mengerjakan tugas kelompok dengan teman yang berbeda agama. Inilah namanya sikap toleransi. Ya, benar semua. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya lebih semangat lagi. Ada lagi, kita buat dulu tepukan supaya lebih semangat lagi, supaya bergairah lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Ya, masih fokus ya. Untuk terakhir, di sini Ibu bagikan lembar kerja untuk mencocokkan menggunakan tempelan. Kali ini Ibu padakan tentang penjelasan kita, materi kita pada hari ini tentang
menghormati dan menghargai keragaman budaya dan agama. Kesimpulannya, pertemuan kita pada hari ini yaitu kita harus saling toleransi supaya kerukunan antar umat beragama di Indonesia dapat terjalin dengan baik. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan tempat, baiklah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Doa dimulai. Baiklah, karena materi sudah selesai, semua bukunya boleh disimpan. Ya, ketua kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 duluan, boleh meninggalkan tempat. Siap-siap kelompok 3 ya. Kelompok 3.